Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat mengikuti pembelajaran IPA. Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang sistem organisasi kehidupan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum kita mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, kita harus tahu dulu apa lingkungan itu. Secara umum, lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu, baik benda, kondisi, dan situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup. Bisa berupa air, cahaya, matahari, tanah, manusia, hewan, dan tumbuhan. Bisa kalian lihat pada layar. Di situ ada gambar areal persawahan. Ada areal persawahan tanaman padi. Sebagai lingkungannya berarti ada rumput, pohon pisang, kemudian tanah, air, dan udara. Secara umum, komponen penyusun lingkungan dibedakan menjadi dua. Komponen biotik, bio itu hidup, berarti komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, ganggang, dan lain sebagainya. Kemudian komponen abiotik, yaitu yang terdiri dari komponen tak hidup. Contohnya, suhu, cahaya, air, udara, dan tanah. Kemudian kita lanjutkan. Dalam interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya terjadi hubungan timbal balik yang disebut sebagai ekosistem. Ekosistem sendiri benarnya berasal dari bahasa Yunani dari dua kata, yaitu oikos dan sistem. Oikos yang berarti rumah dan sistem yang berarti hubungan timbal balik. Sehingga secara umum bisa dijelaskan atau bisa disimpulkan bahwa ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Berdasarkan perannya, organisme dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai produsen, yaitu organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, contohnya tumbuhan hijau. Konsumen, yaitu organisme yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, sebagai contoh manusia dan hewan. Pengurai, yaitu organisme yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati, sebagai contoh bakteri dan jamur. Kemudian, berdasarkan kemampuan membuat makanannya, komponen biotik dibedakan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Organisme autotrof yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, sebagai contoh tumbuhan hijau. Sedangkan heterotrof yaitu organisme yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, sebagai contoh hewan dan manusia. Makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya dibedakan menjadi tiga. 1. Herbivora, kelompok organisme pemakan tumbuhan, sebagai contoh kambing dan sapi. 2. Karnivora, kelompok organisme pemakan daging, contohnya singa dan harimau. 3. Omnivora, kelompok organisme pemakan segala, baik tumbuhan maupun hewan, sebagai contoh kera dan manusia. Kemudian kita lanjutkan. Hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dalam suatu lingkungan ada beberapa, di antaranya peristiwa makan dan dimakan. 1. Ada rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu dan arah tertentu yang hanya terjadi satu arah serta tidak bercabang. Sebagai contoh dilihat di layar, jagung dimakan
tikus, tikus dimakan kucing, kucing kemudian diuraikan oleh bakteri pembusuk atau bakteri pengurai. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Dalam ekologi, komponen penyusun biotik saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan yang akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanan. Sehingga dapat disimpulkan, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan dikombinasikan dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, piramida makanan, yaitu suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Anda lihat di layar, di situ ada tingkatan trofik pada organisme. Yang paling bawah produsen, kemudian di atasnya konsumen primer, yaitu yang memakan produsen, di atasnya konsumen sekunder, yaitu yang memakan konsumen primer, kemudian paling puncak ada konsumen tersier, yaitu yang memakan konsumen sekunder. Dari bawah ke atas semakin mengecil. Ini menunjukkan kalau gambaran seperti ini terjadi ekosistem yang seimbang, berarti yang dimakan akan lebih banyak daripada yang memakan. Kemudian untuk tingkatan energinya atau energi yang digunakan juga sama. Di bawah paling besar, semakin ke atas paling kecil. Di paling puncak energinya paling kecil karena ada sebagian energi yang terbuang dari setiap tingkatan organisme. Demikian tadi pembahasan kita tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang simbiosis dan interaksi beberapa. Terima kasih. Demikian tadi pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.